aja tadi intinya apa gini, aja yang dibahas? kita lagi mendengar, saya lagi mendengarkan, lebih mendengarkan, karena kan seperti saya katakan bahwa saya ini perlu mendapatkan Banyak masukan. masukan dulu dong. Nah, Habis gitu kan saya masih ada PR, saya harus bereskan keluarga, korporasi dan juga organisasi. Tapi saya. bagi Nanti seorang ini Arsyad Rashid sendiri, amanah ini apa sih, maknanya apa sih? suatu intinya? tanggung jawab yang besar, satu kehormatan buat saya. Meskipun sebenarnya sempat muncul sebagai bacawa pres ya. Saya sapa sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, kemudian ada Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, dan juga Ketua DPP PKB, Faisal Rizal. Mas Toto, Mas Dave, Pak Faisal, terima kasih sudah join di obrolan malam. Siap, Faisal. Saya ke Mas Toto dulu nih. Mas Faisal. Mas Toto, saya ke Mas Toto dulu. Kalau kita list nih ya, kalau Pak Ganjar belum minus cawapres tapi sudah ada TPN. Kalau Mas Dave bersama dengan Koalisi Indonesia Maju namanya sekarang, belum ada tim pemenangan, belum ada cawapres. Kalau pasangan Amin sudah ada timnas, belum tahu siapa sosok pemimpinnya. Ini seperti apa? Kenapa? Ini mau buru-buru untuk bisa start lebih awal atau apa yang terjadi atau apa yang menjadi pertimbangan dari masing-masing peta koalisi sementara yang terbentuk saat ini menurut Anda memutuskan belum ngumumin atau belum memutuskan sosok pendamping masing-masing? Kenapa Mas Toto? Iya, pertama ada tingkat kesulitan yang berbeda-beda ya, kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda. Yang menarik kan adalah kalau kita baca di survei, yang peringkatnya ketiga dari tiga besar ini malah paling cepat kemudian mengambil keputusan. Mas Anies dengan Caimin secara tiba-tiba misalnya mendeklarasikan pasangan. Yang sampai sekarang kita tahu kerumitannya masih terjadi di koalisi Mas Ganjar dengan koalisinya Pak Prabowo. Dalam konteks nama termasuk cawapres, termasuk dalam konteks bahkan masih ada pertanyaan apakah partai-partainya ini akan solid atau masih mungkin ada yang keluar ya. Kalau kita mau rumuskan siapa yang paling survive itu biasanya paling cepat ngambil keputusan dan itu terjadi menurut saya pada kubu Mas Anies ya. Dan kalau kita lihat memang kalau problem dari kubu Mas Ganjar dan Pak Prabowo tentu saja karena keduanya merasa pertarungan itu ketat kalau kita baca di survei. Variabel cawapres ini menjadi variabel yang penting, bukan hanya pelengkap, bukan hanya sekedar nama, tapi bagaimana kemudian bisa mendongkrak sisi elektabilitas dan kemudian berhitung mengenai variabel komplementer Mas Ganjar lemah di mana, kemudian carilah sosok cawapres yang bisa menutupi. Makanya muncul nama Sandiaga Uno, muncul nama misalnya Ridwan Kamil, atau dalam konteks ingin memperkuat basis yang sudah lumayan kuat di Jawa Timur atau basis NU, ingin diperkuat kembali dengan memasukkan nama Mahfud MD. Pak Prabowo paling kompleks menurut saya karena ada dua variabel gitu. Satu, sama dengan Mas Ganjar, bagaimana menutupi variabel kelemahan secara geografis dan demografis. Di situ kemudian muncul dulu ya, kalau kita bisa, kenapa sih 2022 Pak Prabowo sudah meminang PKB, walaupun berakhir dengan tanda kutip perceraian atau putus gitu ya. Ya karena memang Pak Prabowo itu dalam 2 kali pemilu kalah salah berhitung dengan di Jawa Timur. Dulu 2014 yakin menang suaranya 46%. 2019 ketika memenangkan dengan suara besar Sulawesi dan Sumatera, Jawa Timurnya ambrol dengan hanya angka 34%. Di sisi lain, tapi yang menarik Pak Prabowo kenapa lebih kompleks? Sepertinya di awal tahun 2023 agak berubah strategi. Yang diutamakan bukan variabel komplementer secara demografis dan geografis, tapi melekatkan dirinya atau nempel dengan nama Pak Jokowi. Dan itu yang menyebabkan kenapa belakangan itu perdebatannya malah muncul nama anak kandungnya Pak Jokowi atau anak emasnya Pak Jokowi dalam konteks ini Erick Thohir gitu. Dan itu yang menyebabkan Caimin mungkin ya merasa dianaktirikan dan kemudian keluar. Itu yang menyebabkan menurut saya lebih sulit buat Pak Prabowo harus menunggu gugatan MK. Kalau gugatan MK lolos pun terkait usia cawapres, capres-cawapres, apakah Pak Jokowi menyetujui, apakah Mas Gibran mau maju, ketika Mas Erick akan maju, apakah bisa menutupi kelemahan di Jawa Timur. Hal-hal itu yang menyebabkan termasuk juga nama Pak Erlangga, kalau partainya terbesar, kemudian tidak disebut. Kayak kemarin kan Pak Ahmad Muzani kok malah menyebutkan nama Ridwan Kamil. Padahal yang menandatangani itu kan Pak Prabowo sebagai ketua umum misalnya. Jadi
hal-hal itu yang menurut saya memperlihatkan koalisi yang lebih besar dan paling besar problemnya juga lebih besar. Apalagi konteksnya tadi ada dua pendekatan yang saya baca itu ada dalam konteks Pak Prabowo mengambil keputusan mengenai cawapres. Kalau konteksnya soal PKB, Mas Toto, ini seberapa kan pindah ya, ada menyeberang, seberapa merugi dalam tanda petik koalisi Indonesia Maju kehilangan PKB, dan seberapa untung misalnya atau seberapa mampu mengatrol kehadiran PKB di koalisi perubahan saat ini? Menurut Anda akan berpengaruh signifikan atau tidak? Kalau kita bicara konteksnya Jawa Timur juga salah satu kantong suara terbesar. Iya, apapun argumentasinya ya, tapi kalau kita analogikan ini pacaran pertama itu pasti paling berkesan harusnya. Jadi ketika PKB ini dianggap sebagai pacar pertamanya Pak Prabowo 2022 pertengahan sudah ditarik, artinya kan memang ada kesadaran Pak Prabowo mengenai pentingnya PKB. Dan tadi saya sudah sebutkan karena Pak Prabowo menyadari dalam sentimen historis kekalahan Pak Prabowo 2 kali melawan Jokowi adalah salah berhitung mengenai Jawa Timur. PKB sangat dibutuhkan. Sayangnya kemudian simbolisasi kekuatan Jawa Timur Pak Prabowo hanya tafsirkan menjadi PKB tapi tidak Caimin. Dan ketika kemudian kekuatan terbesar Pak Prabowo yang ada di PKB terkait dengan Jawa Timur keluar, ada PR tersendiri buat Pak Prabowo untuk kemudian mengambil suara Jawa Timur kembali. Makanya secara simbolik kan Pak Prabowo terlihat sekali lah seperti mengatur pertemuan dengan Yeni Wahid. Walaupun sifatnya menurut saya hanya simbolik untuk menunjukkan saya kehilangan Jawa Timur, saya tapi sedang berusaha menggarap Jawa Timur kembali, pihak yang secara politik berseberangan dengan PKB dalam hal ini Yeni Wahid. Dan memang kalau buat Anies Baswedan, dari awal terutama keluar dari statement teman-teman Nasdem, terlihat sekali juga merasakan bahwa Mas Anies ini butuh orang yang kuat di Jawa Timur, karena memang Mas Anies sangat lemah di Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawa Tengah sulit karena Mas Ganjar adalah situ saat itu kan. Dan kenapa kemudian dulu muncul yang namanya Ibu Khofifah misalnya, Pak Mahfud sempat disebut-sebut, sehingga kehadiran Caimin dengan PKB menurut saya memang sebuah jawaban dari apa yang sudah diyakini oleh saya tidak katakan semua ya, tapi pendukung utama dari Mas Anies, terutama dari Nasdem. Jadi dari sisi ini ada simbiosis mutualisme dalam koalisi perubahan, kerugian besar buat koalisi Pak Prabowo, walaupun tetap ada PR besar, karena kalau kita lihat kan ada pertanyaan, apakah Caimin betul bisa dianggap mewakili Jawa Timur secara menyeluruh? Identitasnya iya, penjelasan secara demografisnya iya, tapi kan ada PR besar ketika setahun Caimin bekerja untuk Pak Prabowo, kita tahu nama Caimin dalam konteks survei elektabilitas capres dan cawapres memang belum bisa dianggap bersaing di level papan atas. Baik, kalau tadi Mas Toto menyebut, Mas Dave, koalisi Indonesia Maju itu juga rumit karena banyak sekali nih anggota koalisinya. Selain harus bersaing dengan ada nama Gibran Rakabuming di sana, ada Erick Thohir. Di Golkar, internal Golkar sendiri ada dua nama yang muncul, ada Ridwan Kamil dan juga Ketua Umum Golkar sendiri. Ini di internal Golkar sendiri ini menjadi sebuah kerumitan, atau justru Golkar melihat wah luar biasa, kita juga punya dua sosok yang memperbesar peluang Golkar untuk mendampingi Pak Prabowo. Tidak hanya Pak Prabowo tapi nama Ridwan Kamil juga disebutkan bisa jadi menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Mas Dave. Ya gini, kalau ditanya sikap resmi Golkar, yaitu hanya satu nama, hanya Pak Erlangga Hartarto, karena itu yang sudah melalui proses dari mulai Munas, Rapimnas, Rakernas, semuanya itu, dan juga sesuai mandat yang telah diberikan oleh seluruh pengurus Golkar dan juga stakeholder Golkar di dalam Rakernas terakhir, itu kita menyerahkan kepada Ketua Umum, menyerahkan kepada DPP, dan DPP sudah menyatakan bahwa kita hanya akan mencalonkan Pak Erlangga Hartarto. Nah, itu kan dari internal Golkar. Nah, kan tapi bila mana pembahasan di dalam game itu berjalan itu sendiri, ya itu ya beda cerita. Nah, kalau misalnya ditanya lagi bagaimana bila Pak Ridwan Kamil maju dengan Pak Ganjar, nah itu sudah pasti bukan di luar dari kebijakan partai, kan kebijakan partai itu hanya satu, yaitu mencalonkan Pak Prabowo, dan kita tetap mendorong Pak Erlangga selaku calon wakil presidennya gitu. Kalau di internal Pak Prabowo tadi kan saya sebutkan ya, di Koalisi Indonesia Maju belum ada sosok cawapres, belum ada tim pemenangan atau apapun lah nomenklatur nanti yang akan dipakai, tim pemenangan nasional, Amin mengenakan kata timnas.
ada target akan dibentuk kapan, strukturnya bagaimana, dan termasuk siapa sosok cawapresnya? Katanya akhir September ini, betul ya? Ya pastinya harus dalam waktu dekat ini karena pendaftaran itu kan hanya 1 minggu, tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober. Jadi sebelum pendaftaran itu sudah harus rampung paket yang akan kita ajukan. Sudah dibahas, maksud saya sudah dibahas sosok-sosok, struktur, siapa yang bakal menjadi nahkoda tim pemenangan nanti di antara banyak partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju? Ya, nanti akan jadi gini, ini kan masih pembahasan ya. Nanti kalau misalnya sudah fix nama-namanya, baru bisa disampaikan kepada publik, ke media massa sesuai dengan SK yang akan kita buat, dan juga nama-nama itu tentu mengakomodir semua kekuatan di seluruh partai koalisi ini. Oke, jadi akan ada kemungkinan diumumkan berbarengan tim pemenangan dan juga sosok cawapres, atau bisa jadi sosok cawapres terlebih dahulu baru kemudian tim pemenangan, Mas Dev? Ya, kalau at this point I think it's possible ya, bisa mana-mana duluan, tapi kemungkinan sih paketnya dulu lebih penting. Habis itu baru kita bisa berbarengan atau bisa belakangan yang soal tim pemenangannya. Oke, paket itu dalam arti bahwa siapa yang mendampingi Pak Prabowo ya, maksudnya ya, siapa cawapresnya ya? Iya. Baik. Nih, Pak Faisal sudah bentuk timnas namanya, Timnas Amin. Ini siapa yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menjadi nahkoda Timnas Amin ini, Pak Faisal? Apakah perwakilan dari PKB, perwakilan dari Nasdem, atau perwakilan dari PKS, atau sosok di luar dari ketiga partai itu tapi mampu memimpin? Ya, kelihatannya kami semua hampir sepakat, walaupun kemarin pertemuan itu baru dilaksanakan antara PKB dan Nasdem. Kita sepakat, kami juga sudah sampaikan ke PKS bahwa kapten timnas ini nanti di luar 3 partai ini. Memang akan ada perwakilan masing-masing partai sebagai wakil kapten, tentu saja. Nah, nama-namanya sudah masuk beberapa dan sekarang sedang dalam proses konfirmasi. Oke, siapa kira-kira? Mungkin bisa dibuka, ada beberapa nama calon, mungkin tidak mengerucut satu karena memang harus saya tahu akan didiskusikan dengan Nasdem dan juga PKS, tapi mungkin bisa disebutkan ada beberapa nama calon kira-kira? Kejutan lah nanti. Nih, Mas Toto ini suka kasih kejutan ya. Tidak disangka-sangka lah pokoknya. Tidak disangka-sangka. Iya, Kira-kira Mas Anies ini pasti butuh banyak elemen of surprise ya. Oh gitu ya. Dan ketika menjadikan Caimin cawapres, walaupun ada konflik ya di situ dengan Demokrat, tapi kan itu elemen of surprise tersendiri juga. Minimal percakapan kalau kita lihat selama seminggu lah minimal itu kan hasil panggungnya diambil oleh Mas Anies dan Caimin. Saya menduga dengan menyadari hasil survei yang memang menempatkan Mas Anies masih di peringkat ketiga, ya saya pikir pasti akan ada banyak elemen of surprise. Apalagi kalau bicara PKB ini kan Caimin ya, terutama ini kan nyalinya untuk membuat kejutan ini kan gitu ya. Jadi saya menduga memang akan banyak sekali elemen of surprise, termasuk mungkin dalam konteks sosok-sosok yang akan dimasukkan di tim pemenangan. Oke, kalau kita balik lagi ke konteksnya Mas Dev nih di Koalisi Indonesia Maju tadi, di Koalisi Indonesia Maju sendiri kan ada banyak nama ya. Mas Toto sendiri nyebut tadi ada Mas Gibran, ada Pak Erick Thohir, bahkan di Golkar sendiri ada 2 nama tadi ya. Meskipun Mas Dev menekankan bahwa ya kalau keputusan Munas ya Pak Erlangga gitu ya yang disodorkan menjadi cawapres. Seberapa, Mas Toto, menurut Anda seberapa besar peluang dari masing-masing nama yang setidaknya muncul di udara saat ini menurut Anda? Atau ada sosok kejutan yang bisa jadi mengubah peta koalisi yang sementara ini sudah terbentuk? Ya, kalau menurut saya ini spekulasi ya. Saya tetap menduga bahwa hasil keputusan MK belum tentu berkorelasi linear dengan majunya Mas Gibran atau tidak. Jadi majunya Mas Gibran atau tidak itu menurut saya lebih ditentukan oleh hasil gugatan di MK. Andai kata pun gugatan di MK lolos, Mas Gibran belum tentu maju. Kalau spekulasi saya sebagai seorang poster, kalau elektabilitas Pak Prabowo bisa tinggi sekali, Mas Gibran punya peluang maju dan memberanikan untuk maju, dan mungkin saja ayatnya akan memberikan izin. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, simulasi head to head cenderung ketat, menurut saya Mas Gibran tidak akan berani maju.
Pak Jokowi juga tidak akan mengizinkan. Resiko politiknya terlalu besar bukan hanya kepada Mas Gibran, tapi juga kepada Pak Jokowi. Sehingga kemudian memang nama Mas Erick kalau dalam perbincangan dalam beberapa bulan terakhir mungkin lebih punya peluang. Tapi bukan tidak mungkin ya, kita tahu sekarang keberadaan Partai Golkar bargaining lebih tinggi loh kalau kita bicara dari pemerintahan. Dengan adanya 2 calon yang sering-sering disebut di media, Mas Erlangga di dasar keputusan Munas atau Rapimnas, Ridwan Kamil karena memang elektabilitasnya tinggi dan katanya sudah dipanggil oleh Ibu Mega, dilirik oleh koalisi Ganjar, ini kan bargaining position. Kalau kemudian Golkar tidak diberikan jatah cawapres, bisa saja Partai Golkar kita, dan ini partai besar yang infrastrukturnya luar biasa. Dalam konteks itu, Mas Erlangga dengan Ridwan Kamil bisa punya peluang gitu, di cawapres Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar. Tapi bargaining Golkar menurut saya memang menjadi meningkat. Ya, tapi bukan tidak mungkin ya, ketika Pak Prabowo misalnya kembali melihat hitung-hitungan surveinya, ternyata Jawa Timur pasca Caimin dan PKB keluar, ternyata memang anjlok. Bukan tidak mungkin loh Pak Prabowo kemudian kembali kepada strategi awal menutupi suara yang belum optimal di Jawa Timur, bisa muncul nama Prof. Mahfud ataupun misalnya Ibu Khofifah. Jadi menurut saya memang kompleksitas dan pilihan nama itu masih lebih banyak didiskusikan dalam jumlah yang lebih banyak, yaitu di koalisi Pak. Mas Div, di Koalisi Indonesia Maju sendiri sudah mulai mengerucut nggak sih? Kan kalau kita ikuti di koalisi PDIP bersama sejumlah parpol lain kan dari 5 nama, kemudian hari-hari ini tidak ada yang menggunakan kata mengerucut sih, tapi setidaknya nama Ridwan Kamil, Mahfud MD juga menguat. Kalau di Koalisi Indonesia Maju sudah mengerucutkah dan termasukkah Ketua Umum Partai Golkar? Ya, kita memang terus mendiskusikan ya, kita terus membahas dan kita terus mendorong Pak Erlangga. Kenapa? Karena kita melihat bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk menjalankan roda pemerintahan, figur yang terbaik untuk mendampingi Pak Prabowo dan juga melanjutkan dan menyelesaikan semua program-program dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintahan saat ini itu adalah Pak Erlangga. Nah, diskusinya ini berjalan terus. Kami di Golkar lah khususnya sangat yakin bahwa kita bisa memberikan yang terbaik dan juga Pak Erlangga itu adalah jawabannya. Nah, kalau Pak Erlangga jawabannya, sayangnya kemarin beberapa waktu lalu antara ketika Mbak Yeni ketemu dengan Pak Prabowo, Mbak Yeni sebut bahwa sosok yang cocok untuk mendampingi Pak Prabowo ini adalah sosok yang muda, dan itu ada nama Gibran, nama Erick Thohir, Ridwan Kamil, tidak termasuk Pak Erlangga tuh, Mas Dave. Yang bicara waktu itu siapa? Bu Yeni apa Pak Prabowo? Mbak Yeni ngobrol mengatakan bahwa yang cocok adalah sosok muda, dan Pak Prabowo ditanya beberapa nama, dan nama-nama itu yang muncul. Ya, itu kan baru ucapan dari Bu Yeni kan, bukan dari Pak Prabowo. Jadi ya kita tunggu aja keputusannya ketika Kim sudah memutuskan secara institusi, gitu, bukan hanya ucapan-ucapan selentingan yang muncul dari tokoh-tokoh yang ketemu dengan Pak Prabowo ya. Nanti akan diumumkan secara resmi. Baik, beberapa hari menghitung hari menuju pendaftaran, termasuk juga tidak hanya capres-cawapres, juga yang akan didaftarkan adalah tim pemenangan. Kita masih menanti siapa sosok-sosok yang bakal mendampingi baca pres yang sudah ada saat ini, yang sudah punya pendamping, apakah akan tetap solid sampai pada saat pendaftaran. Kita lanjutkan obrolan terkait hal ini usai jeda di obrolan malam.